Pahlawan untuk Nu yang terlupakan sosok pemberi nama Nahdlatul Ulama. Nu adalah Sayyid Alwi Abdul Aziz Al-Zamatgon, Al-Asmatkan, lazim disebut Kiai Mas Alwi. Ia putra Kiai Besar, Abdul Aziz Al-Zamatgon, bersepupu dengan Kiai Haji Mas Mansur dan termasuk keluarga besar Sunan Ampel, keturunan Sunan Ampel, yang juga pendiri sekolah Nahdlatul Wathon dan pernah belajar di pesantren Syekhona Kholil Bangkalan, Madura. Dari Pulau Garam, ia melanjutkan sekolah di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, lalu memungkasi rihlah ilmiahnya di Makkah Al-Mukarramah. Setelah pulang dari keliling Eropa, ia membuka warung di Jalan Sasak Ampel, Surabaya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah berdirinya Nu oleh Kiai Asad Syamsul Arifin, bahwa sebelum 1926, Kiai Hasyim Asy'ari telah berencana membuat organisasi Jamiyah Ulama, perkumpulan ulama. Para kiai mengusulkan nama berbeda, namun Kiai Mas Alwi mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Lantas Kiai Hasyim bertanya, kenapa mesti pakai Nahdlatul, kok tidak Jamiyah Ulama saja? Sayyid Alwi pun menjawab, karena tidak semua kiai memiliki jiwa Nahloh, bangkit. Ada kiai yang sekadar mengurusi podoknya saja, tidak mau peduli terhadap Jamiyah. Akhirnya para kiai menyepakati nama Nahdlatul Ulama yang diusulkan Kiai Mas Alwi. Seorang ulama berdarah Hadramaut, Yaman. Lantas siapakah sosok penting yang namanya jarang disebut dalam kancah pergerakan Nu selama ini? Penyelidik isu pembaharuan Islam Kiai Mas Alwi adalah salah seorang pendiri Nu bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab CHASBULLO, Kiai Ridwan Abdullah, dan beberapa kiai besar lain. Mereka bergerak secara aktif di masyarakat sejak Nu belum didirikan. Kiai Mas Alwi lah yang pertama mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dalam versi riwayat keluarga Kiai Ridwan Abdullah. Namun nama Kiai Mas Alwi, Sayyid Alwi Al-Asmarhan, jarang bahkan hampir tidak disebut dalam literatur sejarah Nu. Apa sebabnya? Lantaran ia tidak memiliki nasab keturunan Sunan Ampel, namun dikeluarkan dari silsilah keluarga, sebagaimana sejarah yang akan tertulis di bawah ini. Hasil olah data dari karangan Ma'ruf Khozin, Wakil Khatib Syuriah Nu Kota Surabaya dan anggota LBMP WNU Jatim. Riwayat ini berdasarkan kisah langsung dari Gus Solahuddin Asmi, putra Kiai Mujib Ridwan, dan cucu pendiri Nu, Kiai Ridwan Abdullah, pencipta lambang Nu. Memang tidak ada data pasti mengenai kelahiran Kiai Mas Alwi. Hanya ditemukan petunjuk dari kisah Kiai Mujib Ridwan bahwa, ketiga kiai yang bersahabat semasa, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Wahab Casbula dan Kiai Mas Alwi, secara usia tidak terlalu jauh jaraknya. Pada masa awal Nu berdiri, 1926. Usia Kiai Ridwan 40 tahun. Usia Kiai Wahab 37 tahun. Dan Kiai Mas Alwi 35 tahun. Maka, Kiai Mas Alwi diperkirakan lahir pada sekitar 1890-an. Ketiga kiai tersebut, bukan sosok yang baru bersahabat ketika mendirikan sekolah Nahdlatul Wathon, namun jauh sebelum itu, ketiganya telah menjalin persaudaraan sejak berada di pesantren Syekhona Kholil Bangkalan, Madura. Kiai Wahab dan Kiai Mas Alwi, adalah dua kiai yang sudah terlihat hebat sejak masih nyantri di pondok, terutama dari sisi kecerdasan dan kecakapannya sebagai santri. Bersama Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Wahab CHASBULLOH, dan saudara sepupunya, Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Alwi turut membidani pendirian Nahdlatul Wathon. Saat itu, Kiai Mas Mansur menjabat sebagai kepala sekolah, sebelum terpengaruh pemikiran pembaharuan Islam di Mesir yang kemudian menjadi pengikut Muhammadiyah. Mendalami Renaissance Islam saat merebak isu pembaharuan Islam, Renaissance, Kiai Mas Mansur, adik sepupu Kiai Mas Alwi, mempelajarinya langsung pada Muhammad Abduh, Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir. Maklum, Kiai Mas Mansur berasal dari keluarga yang mampu secara material, sehingga dapat mencari ilmu hingga ke Alexandria, Mesir, sana. Kiai Mas Alwi yang bukan dari keluarga kaya pun, bertanya-tanya tentang apa sejatinya yang dicari Kiai Mas Mansur hingga ke negeri Mesir. Padahal Renaissance, pembaharuan, itu berasal dari Eropa. Maka ia pun berusaha mengetahui apa sebenarnya Renaissance itu ke Eropa, melalui Belanda dan Prancis, dengan menggabungkan diri dalam pelayaran. Pada masa itu, orang yang bekerja di pelayaran mendapat cap buruk di masyarakat dan memalukan bagi keluarga. Sebab pada umumnya pekerja pelayaran selalu melakukan perjudian, zina, mabuk, dan tindak asusila, dan lainnya.
Sejak saat itulah keluarga Daru Kiai Mas Alwi mengeluarkannya dari silsilah keluarga dan diusir dari rumah. Setelah Kiai Mas Alwi berhasil mendapat jawaban dari kegelisahannya, ia pun kembali ke Hindia Belanda, Indonesia. Setiba di tanah air, ia langsung dikucilkan oleh para sahabat, rekan sejawat, dan para tetangga. Tak patah arang, Kiai Mas Alwi membuka warung kecil di Jalan Sasak, dekat wilayah Ampel, demi memenuhi hajat hidupnya. Mengetahui ia telah pulang dari perantauan, Kiai Ridlwn pun datang menyambang. "Kiai Mas Alwi, kenapa sampean malah datang ke sini, Kang? Nanti sampean dicuci pakai debu sama para kiai lain, sebab warung saya ini sudah dianggap najis mugalasah." Kiai Ridwan malah balik bertanya, "Dik Mas Alwi, sebenarnya apa yang sampean lakukan sampai pergi berlayar ke Eropa?" Kiai Mas Alwi menjawab, "Begini, Kang Ridwan. Saya ingin memahami apa sih sebenarnya garis bawah Renaissance itu, garis bawah. Lah, Dik Mansur mendatangi Mesir untuk mempelajari Renaissance itu salah, sebab tempatnya ada di Eropa. Coba sampean lihat nanti kalau Dik Manshut datang, dia pasti akan berkata begini dan begini, maksudnya adalah kembali ke Al-Quran dan Hadits, tidak bermazhab, tuduhan bid'ah dan sebagainya. Renaissance di Mesir itu sudah tidak murni lagi, Kang Ridwan, sudah dibawa makelar. Lah orang-orang itu mau melakukan pembaharuan apa dalam tubuh Islam? Agama Islam kan sudah sempurna, tidak ada lagi yang harus diperbaharui. Al-Quran dengan jelas menyatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu ni petik terbalik matku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Qs. Al-Maidah 5:3. Inti dari perjalanan Kiai Mas Alwi ke Eropa adalah masalah Renaissance yang ada dalam dunia Islam. Renaissance adalah upaya memecah belah Islam yang dihembuskan dunia barat, khususnya Belanda dan Perancis. Kiai Ridwan kembali bertanya, "Dari mana sampean tahu?" Kiai Mas Alwi menjawab, "Karena saya berhasil masuk ke banyak perpustakaan di Belanda." Kiai Ridwan, "Bagaimana caranya sampean bisa masuk?" Kiai Mas Alwi, "Dengan menikahi perempuan Belanda yang sudah saya Islamkan. Dialah yang mengantar saya ke banyak perpustakaan. Untungnya saya tidak punya anak dengannya." Setelah Kiai Mas Alwi membeberkan perjalanannya ke Eropa secara panjang lebar, maka Kiai Ridwan berkata, "Begini, Dik Alwi, saya ingin menjadi pembeli terakhir di warung ini." "Ya jelas terakhir, Kang Ridwan, karena ini sudah malam." Kiai Ridwan, "Bukan begitu. Sampean harus kembali lagi ke Nahdlatul Wathon. Sebab sudah tidak ada yang membantu saya sekarang. Kiai Wahab lebih aktif di Taswirul Afkar. Sampean harus membantu saya." Keesokan pagi, sebelum Kiai Ridwan sampai di Nahdlatul Wathon, ternyata Kiai Mas Alwi sudah tiba lebih dulu. Kiai Ridwan yang masih kaget pun berkata, "Kok sudah ada di sini?" Kiai Mas Alwi, "Ya, Kang Ridwan, tadi malam ternyata warung saya laku dibeli orang. Uangnya bisa kita gunakan untuk sekolah ini." Kedua kiai muda tersebut kemudian kembali membesarkan nama sekolah Nahdlatul Wathon, Makam Kiai Mas Alwi, oleh PCNU Surabaya, dan akan sampai saat ini, belum ditemukan pula data tentang kapan Kiai Mas Alwi wafat. Yang jelas, makam beliau terletak di pemakaman umum Rangkah, yang sudah lama tak terawat. Bahkan pernah berada dalam dapur pemukiman liar yang ada di tanah pekuburan umum. Kiai Haji Asep Saifuddin, Ketua PCNU Surabaya, pernah mengerahkan banser guna menertibkan rumah-rumah yang merambah ke makam Kiai Mas Alwi. Maka sejak saat itu, makam beliau mulai dibangun dan diberi pagar. Kini, setiap acara Harlah Nu, pengurus cabang Nu Surabaya kerap mengajak MWC dan Ranting se-Surabaya untuk ziarah ke makam para muasis, khususnya wilayah Surabaya. Pertanyaan kita, mengapa beliau dikebumikan di pemakaman umum? Tak ada jawaban pasti. Kemungkinan terbesar, karena beliau telah dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Sebagian kecil Nahdiyin yang mengetahui fakta ini sempat mengusulkan agar makam beliau dipindah ke kawasan Ampel. Berita ini telah diterima oleh PCNU Surabaya dan akan ditindaklanjuti. Tetapi bila prosesnya menemukan jalan buntu, maka PCNU akan berencana memindah makam beliau ke kawasan Makam Jalan Tembok, diletakkan di sebelah makam sahabatnya, Kiai Ridwan Abdullah. Di area makam tersebut telah dikebumikan pula beberapa tokoh Nu, di antaranya adalah Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Thohir Bakri, dua tokoh pendiri Ansor,
Kiai Abdurrohim, salah seorang pendiri JMQR, Jamiyah Qura, wal Hufaz. Kiai Hasan Ali, Kepala Logistik Hizbullah. Kiai Amin, Kiai Wahab Turham, Kiai Anas Thohir, Kiai Hamid Rusdi, Kiai Hasan Nur, sosok besar yang nyaris terpendam dalam kuburan sejarah ini, telah menanggung risiko serius dengan dikeluarkan dari daftar keluarga sekaligus hak warisnya. Namun ia tetap melanjutkan tekadnya meneliti akar persoalan umat Islam saat itu hingga sampai ke benua biru. Sudah sepantasnya Muslim Indonesia harus menyertakan nama Kiai Mas Alwi saat nama para muassis NU lain disebut. Semoga Allah mencurahkan rahmat, ridho atas perjuangan Kiai Mas Alwi dan para muassis NU sebagai sebab amal ibadah mereka. Semoga Allah mengangkat derajat mereka dan memberi keberkahan kepada para pejuang NU saat ini, sebagaimana Allah telah melimpahkan keberkahan kepada mereka semua. Semoga juga pemerintah saat ini tergerak menahbis Kiai Mas Alwi sebagai pahlawan bangsa Indonesia, setelah Kiai Asad Syamsul Arifi, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.